Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triayu Puspita Ningsih. Saya berasal dari kampus Usimar Al-Mawaddah Warahmatullah, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memaparkan tentang RAN dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian RAN. RAN menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Secara etimologis, RAN berarti tetap atau lestari. Sedangkan menurut syara, RAN atau gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Definisi RAN secara syara adalah menjaminkan utang dengan sesuatu yang bisa menjadi pembayar utang tersebut atau nilainya bisa membayar utang tersebut. Artinya, menjadikan sesuatu yang bernilai uang sebagai jaminan terhadap hutang. RAN adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan padanya oleh seseorang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Dan yang kedua yaitu dasar hukum RAN. Dasar hukum RAN terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Ketiga yaitu rukun dan syarat RAN. Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun dan syarat RAN atau gadai syariah. Adapun rukunnya yaitu yang pertama, rahin atau yang menggadaikan. Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan. Yang kedua yaitu al-murtahin, yaitu yang menerima gadai. Orang bank atau lembaga yang dipercayai rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Kemudian yang ketiga al-marhun atau RAN, barang yang digadaikan. Barang yang digunakan rahin yang untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang. Yang keempat yaitu al-marhun bih atau hutang, sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima sigat, ijab, dan kabul, kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan rahin atas borg atau barang yang digadaikan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin. Begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Yang kedua yaitu pendapat dari ulama Malikiyah, berpendapat bahwa jika borg sudah berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkannya. Pendapat yang ketiga yaitu dari ulama Syafi'iyah, berpendapat bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan borg berkurang, tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun, rahin harus meminta izin pada murtahin. Yaitu implementasi RAN dalam lembaga keuangan syariah. Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. RAN tidak hanya digunakan dalam perusahaan umum pegadaian saja, namun juga praktik RAN ini telah diterapkan atau diaplikasikan dalam perbankan syariah, tetapi bukan menjadi produk utama, melainkan sebagai pelengkap. Salah satu manfaat yang dapat diambil pihak bank dari praktik RAN ini adalah memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji, karena ada suatu aset atau barang atau marhun jaminan yang dipegang oleh bank. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.